Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Yang dikasihi Tuhan, berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni, bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam, bertempat di Gor Nafas Sport. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore, bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi, bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja, disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni, bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam, bertempat di Gor Nafas Sport. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore, bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene.
Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni, bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam, bertempat di Gor Nafas Sport. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore, bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, pertolonganku datang darimu, hanya Kaulah sumber kekuatanku. Terkagum cara Kau menjagaku, penolong sejati. Terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terbuka jarak Kau menolongku, menolong terbukti. Aku mencari pertolongan dalam sesatku, pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Tunjukkan keselamatanku.
Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangannya diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, melambaikan tangannya. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya juga semua bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman GBI kita secara singkat. Mari kita mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya itu semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di minggu yang pertama di bulan ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami ada di sini Tuhan bukan karena hebat kami Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Dan dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kemampuan, dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang layak kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hanya Dia Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dia Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam kita menjalani hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita mau mengangkat pujian ini. Nyatakan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu Tuhan. Percaya Kau
dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, hanya Yesus. Oh, di setiap waktuku, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hatimu, sama-sama kita mau katakan, ku butuh Engkau. Haus jiwa kami menantikan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga Tuhan. Oh, hanya Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Hanya Yesus, di setiap waktu kami Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Hanya Yesus, oh, ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Lagi katakan, Yesus, Yesus. Saudara semua bangkit berdiri, Bapak Saudara. Oh, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu kami. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Yesus yang kita andalkan melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Dalam kami menjalani hidup kami, hanya kami yang percaya Tuhan. Dengan sembahmu yang terbaik pagi ini kepada Tuhan Yesus. Terus sembah Dia, angkat suaramu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Yesus, hanya Kau Tuhan kami andalkan. Tiada yang lain kami butuhkan selain pribadi-Mu Tuhan. Tiada yang lain kami rindukan selain kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau baik, selamat baik. Siara lamo, siara lamo, siara lamo, siara lamo. Kami serahkan hidup kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami, ambil alih hati kami Tuhan. Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dia Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Satu-satunya pengharapan yang kita andalkan. Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Seringkali kita mengandalkan hidup kita, seringkali kita mengandalkan kemampuan kita. Tapi saat ini mari bangkitkan imanmu, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ampuni hidup kami Tuhan, ampuni setiap hidup kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian yang syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima. Mari coba Tuhan, sama-sama kita katakan, segala pujian, dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak bersuka cita bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia Tuhan yang tetap baik dalam hidup kita, amin. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Tuh gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka dia di dalamnya. Nyanyi besarkan anugerah. Katakan, nyanyi tiuplah sang Allah, musik dan tarian. Katakan, semua makhluk hidup di surga dengan dalam hati. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Sama-sama katakan, dengan penuh pujian bersuka. Amin. Nyanyi besarkan, nyanyi besarkan agung namanya. Musik dan tarian. Sama-sama katakan, semua makhluk di bumi di surga dengan nama. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Saudara, apapun musim hidup kita yang kita jalani, mau kita sakit, mau kita bersuka, ya Tuhan yang tetap baik. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya Tuhan yang tetap baik dalam hidup kita, amin. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, yakinlah Dia Tuhan yang tetap baik dalam hidup kita. Percaya Dia Tuhan yang akan menolong kita, amin. Bapak Ibu Saudara, boleh saya lihat jempolnya diangkat ke atas dua-dua? Boleh angkat jempol kita. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan. Amin, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Saya rindu biar jemaat saja katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Amin, sungguh Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan, kami mau nyatakan Engkau yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Boleh lihat samping kiri kanan, katakan engkau diberkati oleh Tuhan. Kasih salam, katakan engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan kita di tempat ini. Sebab dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang benar dalam hidup kita. Lebih lagi coba Tuhan. Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Sama-sama katakan, Yesus Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari, GBUI Komite sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji, karena Kau yang terhebat. Jiwaku pun bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan tak pernah selalu bersama dengan kami. Selalu bersama. Sama-sama katakan, Yesus Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berjemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Oh, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Dengan segenap hati katakan, hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan Allah. Allah yang setia dan tak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Tak pernah tinggal, Kau selalu bersama dengan kami. Kau sumber, Kau sumber kekuatan. Oh, hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang setia dan benar. Haleluya. Haleluya. Yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak sekolah minggu untuk segera dibawa ke lantai pertama di ruangan sekolah minggu untuk didoakan dan dilayani. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi
anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita berpuji dari awal, mari kita sama-sama katakan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Yesus Tuhan, kami tetap menyatakan bahwa kami bersama dengan Engkau Tuhan. bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir,
ya Tuhan, karena saat Engkau mati di kayu salib, Engkau menjadi Bapa kami. Oleh karena itu kami mau Tuhan di dalam setiap nafas hidup kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mendeklarasikan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Lawatan-Mu kami rasakan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah isi hati-Mu. Berikan juga kami telinga seorang murid, hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita beri tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini karena luar biasa melayani kita di tempat ini dengan pujian dan penyembahan. Dan saya yakin seberapa banyak kita diberkati oleh pujian penyembahan, mari lambaikan tanganmu, haleluya, puji Tuhan. Salah satu DNA kita di dalam GBI adalah pujian dan penyembahan. Sehingga kita memberikan porsi yang lebih di dalam pujian dan penyembahan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah baiklah, sebelum saya memulai tema kita pagi hari ini, saya mau kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan sebagai persekutuan orang-orang kudus atau gereja di tempat ini. Oleh karena itu sekali lagi, saya minta semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Nah, kita akan melakukan yang namanya fellowship time. Saya akan memberikan waktu 1 menit. Bapak Ibu keluar dari tempat duduknya atau balik saja ke belakang. Ya, balik saja ke belakang. Coba tanyakan sama di belakang Anda atau di depan Anda siapa namanya dan tempat tinggalnya di mana. Cukup 2 pertanyaan saja. Ya, dimulai dari sekarang 1 menit. Silakan. Teruskan pembicaraan. Masih ada waktu 40 detik untuk kita bersama-sama fellowship. Silakan. Lanjut. Kalau sudah dengan sebelahnya mungkin atau balik kembali bertanya sama yang menanyakan. Ya, 20 detik lagi. Silakan ngobrol, nggak apa-apa. Kalau memang dari satu kampung, woi kita satu kampung. Ya, kita akhiri fellowship time kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini akan menjadi nilai baru di dalam gereja kita bahwa panggilan kita adalah untuk bersekutu. Sehingga akan aneh kalau kita pulang dan kita tidak mengenal siapa-siapa di dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus kenal siapa di belakang kita, siapa di depan kita. Maka kita akan lakukan ini mungkin minggu depan atau bulan depan dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau hari ini kan kita bertanya nama dan alamatnya di mana. Mungkin minggu depan kita tanya kampungnya di mana. Jangan sampai orang satu kampung kita tidak kenal. Gitu ya, apalagi kalau orang Toraja, satu kampung nggak saling kenal. Ternyata baku keluarga juga karena satu jenis bersaudara neneknya. Itu kan bahaya kalau kita tidak saling mengenal. Yang ngerti katakan amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan 35. Pagi hari ini kita akan belajar tentang harmonisasi, pelayanan, dan keluarga. Ini adalah tema GBI di mana bulan ini tema kita akan berbicara tentang keluarga. Nah mungkin bagi adik-adikku sekalian yang, wah saya belum berkeluarga, tenang, engkau akan menjadi keluarga. Atau sekarang statusmu sebagai anak adalah juga anggota keluarga. Yang ngerti katakan amin. Saya akan membacakan Matius 10 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah mungkin kalau kita dengar ini kaget, ternyata ada ayat firman Tuhan yang mengerikan seperti ini, kita akan dipisahkan. Gitu ya, apalagi kalimat yang terakhir. Ya, kalau di bagian menantu perempuan dari ibu mertuanya, wah balik senang semua, berpisah dari mertua, gitu ya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, apa maksudnya nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, sebelum saya melanjutkan mengenai apa itu harmonisasi pelayanan dan keluarga, izinkan saya
bercerita bahwa waktu saya melihat judul ini saya cukup kaget karena ini di minggu pertama. Ya, saya tahu di sini ada banyak senior saya yang mungkin sudah lebih lama menjalani bahtera rumah tangga dibanding dengan saya. Jadi izinkan saya memberitahu bahwa di mimbar ini orang yang berdiri juga masih belajar dan penuh dengan keterbatasan. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu pagi hari waktu saya belajar betul-betul hal ini, maka saya juga berkomitmen untuk sama-sama terus melakukan firman Tuhan. Ya, waktu saya mencoba membuat bahan ini, saya betul-betul bergumul dan berdoa. Dan jujur saja, saya agak sulit menulis bahan ini karena ini senior saya semua yang ada di bawah, yang mungkin lebih lama. Ya, saya agak sulit mengetik, tapi saya berdoa. Saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga mungkin jangan melihat orangnya saja, tetapi lihat isi dari firman Tuhan yang disampaikan. Dan saya percaya dan saya berdoa, apabila kita membiarkan Roh Kudus mengambil alih pikiran kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Baik, kita akan belajar bersama. Sebelum kita membahas mengenai harmonisasi, saya menjelaskan sedikit tentang apa itu pelayanan. Nah, panggilan orang Kristen kita semua adalah salah satunya bersekutu, bersaksi, dan melayani. Makanya Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain. Karena memang salah satu panggilan kita adalah untuk melayani. Nah, di dalam panggilan kita itu ada dua, yang pertama adalah panggilan umum. Sama-sama panggilan umum. Panggilan umum adalah panggilan yang harus kita lakukan, tidak peduli apa profesi kita, dimanapun kita berada. Ya, panggilan umum. Jadi kalau misalkan saya bekerja sebagai ASN, saya memiliki panggilan umum untuk bekerja sebagai seorang birokrat. Meskipun di gereja mungkin, waktu saya masih belum sekarang ini, 10 tahun yang lalu saya juga melayani sebagai pemain musik. Tetapi panggilan itu adalah panggilan yang umum. Lalu kemudian kita belajar lagi, ada yang disebut dengan panggilan yang khusus. Apa itu panggilan yang khusus? Panggilan untuk pribadi demi pribadi, yaitu kita berbicara tentang panggilan yang memang menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Itu panggilannya khusus. Contoh teman-teman kita yang beribadah, yang kuliah di STT Jeffrey atau STT Blessing, itu semua punya panggilan ya. Punya panggilan khusus. Setidaknya mereka merasakan ada panggilan di sana. Meskipun mungkin nanti Tuhan akan membawa ke jalan yang berbeda, jalannya berbeda-beda, tetapi saya percaya itu adalah panggilan khusus. Sehingga kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang sepenuh waktu melayani Tuhan, dia memiliki panggilan khusus dalam hidupnya. Nah, inilah contoh dari panggilan yang ada. Pelayanan kita adalah sebuah panggilan. Ya, oleh karena itu kita perlu dulu mengerti bagaimana nanti kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga. Kita harus mengerti dulu apa itu pelayanan. Ya, pelayanan adalah panggilan, dan panggilan kita, panggilan khusus dan panggilan umum. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini ada juga yang merasa, oh iya, saya sudah kuat sekali panggilan menjadi hamba Tuhan. Kalau gitu jangan ditunda-tunda, segera sekolah Alkitab cepat-cepat. Ya, kalau Anda yang mungkin, panggilan saya adalah panggilan umum, tapi saya yakin saya diberkati sebagai raja-raja. Artinya kalau diberkati sebagai raja-raja, engkau harus memberkati orang-orang di gereja, orang-orang yang nggak mampu. Engkau akan memberkati mungkin secara finansial, atau mungkin engkau pembuat kebijakan di sana. Itu juga panggilan buat kita semua. Nah, selain itu, kita sudah berbicara panggilan secara singkat, kita juga berbicara apa itu keluarga. Nah, keluarga dalam pernikahan itu rumusnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam Alkitab mengajarkan bahwa di dalam pernikahan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini matematika yang berbeda dari matematika dunia ini. Tapi saya yakin di dalam pernikahan panggilannya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Sama seperti kalau kita bicara tentang Tritunggal, 1 ditambah 1 ditambah 1 tetap 1. Gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak ada yang namanya istilah setengah-setengah. Harus utuh, sama-sama katakan utuh. Ya, jadi wanita dan pria dipanggil secara utuh untuk menjadi satu. Apa yang dimaksudkan dengan secara utuh di sana? Artinya utuh secara emosional. Apalagi utuh secara finansial, mapan secara finansial, mapan secara emosional, mapan secara intelektual juga. Nah, makanya agak hati-hati kalau misalkan orang yang belum utuh secara emosional, kalau dia menikah, biasanya ya dia akan mencoba narsistik, dan itu akan berakibat terhadap pasangannya. Dan dia akan selalu merasa benar, egois. Itu karena dia belum utuh. Ya, saya nggak akan membahas itu, saya cuma bilang bahwa saya akan hanya mengantarkan bahwa keluarga dibentuk dari 1 wanita dan 1 pria. Tidak ada setengah wanita dan setengah pria. Ya, apalagi Sinode GBI mengajarkan bahwa kita tidak mengakui adanya LGBT. Ya, kita menentang adanya LGBT. Kita mengasihi orang LGBT, tapi kita menentang
sikap dari LGBT. Makanya GBI melarang keras untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Karena 1 ditambah 1 adalah heterogen, bukan homogen. Jadi kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, ditanyakan sama orang yang pro LGBT, coba ditanyakan gini, coba jelaskan kepada kami, di mana kebenaran, jelaskan tentang homoseks dan lesbian, ditentang, ya kan? Tetapi tidak usah pakai Alkitab, gampang saja. Itu ya, kalau pernikahan sesama jenis tidak mungkin melahirkan anak. Dari situ saja sudah tidak masuk akal itu LGBT. Yang setuju katakan amin. Ya, dari situ saja kita mengerti LGBT itu salah karena menentang alam saja, menentang dia. Gitu ya. Oleh karena itu, Sinode GBI tidak mengakui pernikahan sesama jenis karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan perhatikan, saya mau kita semua menyadari bahwa dasar atau pondasi dari sebuah keluarga adalah pria dan wanita yang utuh dan kemudian menjadi satu di dalam Tuhan. Nanti kita akan sama-sama menjabarkan. Nah, kebanyakan, kita lanjut lagi, kebanyakan ada banyak kalau kita belajar firman Tuhan, mungkin ada pengajaran-pengajaran yang dulunya mengatakan begini, yang sering didengar, atau kalau kita ikut konseling, sering dikatakan gini, kita harus lebih mendahulukan keluarga dibandingkan dengan pelayanan. Nah, sekarang kita dengar seperti itu. Karena keluarga adalah prioritas utama. Seperti itu ya. Bahkan ada banyak orang, faktanya memang ada banyak orang yang karena terlalu peduli sama pelayanan akhirnya menelantarkan keluarganya. Itu banyak kasus. Kita harus akui itu banyak kasus. Tetapi kita mau pelajari pagi hari ini apakah kenyataan dari kasus-kasus itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus berdiri lebih dari sekedar fakta. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita pertajam pikiran kita sebenarnya bagaimana mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga. Ya, berapa banyak di sini keluarga yang kemudian berantem gara-gara suaminya atau istrinya atau salah satu anggota keluarganya lebih banyak pelayanan. Kemudian keluarganya tidak diurus. Ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa lebih mementingkan keluarga atau lebih mementingkan pelayanan itu sama-sama ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang perlu kita waspadai. Saya ulangi lagi. Lebih mementingkan keluarga atau lebih mementingkan pelayanan, itu kedua hal itu sama saja sebenarnya dengan kita ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Karena kalau kita lebih mementingkan keluarga, maka sebenarnya keluarga kita menjadi berhala yang baru. Sebaliknya, kalau kita lebih mementingkan pelayanan, maka pelayanan kita akan menjadi sebuah berhala yang baru. Nah, saya kasih contoh. Tahukah kenapa kita, waktu kita membaca kisah Abraham, ingat, perhatikan baik-baik. Yang diminta sama Tuhan adalah anak, bukan harta. Ngerti maksud saya? Yang diminta Tuhan dari Abraham adalah anaknya yang satu-satunya. Keluarganya. Karena Tuhan juga melihat ada potensi di mana kalau kita ekstrim kiri lebih mementingkan keluarga, maka keluarga menjadi berhala yang baru. Tetapi ada juga potensi kita, kalau kita lebih mementingkan pelayanan, aktivitas pelayanan kita, maka pelayanan itu akan menjadi sebuah berhala yang baru. Yang ngerti katakan amin. Makanya penting buat kita. Saya kasih lagi bukti. Dalam Hagai 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat, Tuhan itu menegur. Dia mengatakan gini, Hagai 1 ayat 3 sampai dengan keempat. Dikatakan begini, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, di sini digambarkan Hagai menegur orang yang terlalu mementingkan keluarganya dibandingkan yang lain. Keluarganya menjadi berhala yang baru. Tidak memikirkan bait suci yang waktu itu mau dibangun. Nah, ini juga ekstrim. Makanya hati-hati kalau kita mendengar propaganda, keluarga harus lebih dahulu. Kalau kita tidak diimbangi dengan pemahaman firman Tuhan yang seimbang, kalau kita tidak harmonisasikan, maka itu akan menjadi berhala yang baru. Bahkan di ayat yang kita baca tadi dijelaskan, dikatakan bahwa dan musuh orang ialah orang seisi rumah. Nah, ini sangat berbahaya buat kita. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar pagi hari ini. Nah, saya mau kasih tahu. Pagi hari ini, ya.
hati-hati kita di dalam menentukan nanti mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga. Nah, saya akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga dengan via negativa. Via negativa artinya begini, jangan lakukan ini kalau kita mau mengharmonisasikan kehidupan, pelayanan, dan keluarga. Ya, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya mau kasih tahu kita semua bahwa harmonisasi itu bukan berbicara mengenai porsi atau bagian yang sama. Saya ulangi lagi, harmonisasi itu bukan berbicara mengenai porsi bagian yang sama. Maksudnya begini, kalau saya berdiri 2 jam di tempat ini untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sebagai balasannya saya harus menemani keluarga saya 2 jam kemudian. Jadi hitung-hitungan. Pokoknya kalau besok kamu pelayanan, besoknya kamu harus ajak saya jalan-jalan. Hitung lagi jamnya. Kalau kamu pelayanan 3 jam, kamu harus ajak saya jalan-jalan di TSM 3 jam. Nah, bukan seperti itu. Harmonisasi bukan membuat pelayanan dan keluarga kuantitas waktu yang dihabiskan sama. Ya. Karena begini, begitu kita ketemu, contoh dengan pelayanan di mana kita tidak memiliki otoritas di atasnya, contoh misalkan, saya pelayanan main keyboard. 3 minggu berturut-turut, saya main keyboard terus. Ya kan? Sementara keluarga kita tinggalkan. Wah, nanti keluarga juga menuntut, pokoknya 3 minggu berturut-turut juga kita harus jalan-jalan. Itu akan masalah. Karena yang menjadwalkan bukan kita. Bukan saya yang menjadwalkan, tapi orang lain. Dan di situ akan terjadi yang namanya disharmonisasi. Makanya harmonisasi bukan berbicara mengenai porsi. Nah, harmonisasi sebenarnya lebih berbicara mengenai kualitas ketimbang kuantitas. Yang mengerti katakan amin. Nah, kualitas itu maksudnya begini. Nah, saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih belajar. Karena ada beberapa keluarga yang begini. Di dalam kita melayani pun, kadang-kadang kita masih mikirin keluarga kita. Atau sebaliknya, di dalam kita pelayanan, kita masih ngurusin keluarga kita. Di dalam keluarga, contoh misalkan saya pergi liburan. Tiba-tiba anak-anak pemuda ngomong, "Kak, ini ada masalah begini-begini." Akhirnya saya terpaksa di dalam liburan saya bersama keluarga, saya ngurusin pelayanan. Itu itu berarti kualitasnya rendah. Nah, maunya adalah pada saat kita liburan berkeluarga, yang kita urusin adalah keluarga. Nah, apalagi misalkan contoh kehidupan saya nih. Kehidupan saya sebagai ASN. Apalagi ASN-nya seperti mirip-mirip Pak Domingus lah. Yang kalau misalkan ditelepon, ibarat kata kalau bisa telepon nempel di sini 24 jam nelpon. Jadi kalau atasan kita nelpon, bukan lagi diangkat, cuma cukup, halo. Harus seperti itu, 24 jam. Ya. Makanya saya bilang, tanya sama istri, saya juga masih belajar melakukan itu. Karena kalau kami liburan biasanya, handphone juga ini, tiba-tiba kalau ada atasan nelpon, ini begini-begini, terpaksa kita harus buka laptop. Nah, ini juga berbicara tentang kualitas. Makanya harmonisasi sekali lagi bukan berbicara tentang kuantitas, tetapi berbicara tentang kualitas. Kalau memang saatnya kita berlibur bersama keluarga, gunakan untuk berlibur bersama keluarga. Kalau memang kita disempatkan untuk memulai pelayanan, mulai pelayanan dengan serius. Ya. Makanya harmonisasi berbicara tentang kualitas. Yang kedua, harmonisasi bukan berbicara mengenai skala prioritas. Nah, ini agak ramai sedikit. Ini agak lama saya akan jelaskan. Ya. Saya akan cepat saja menjelaskan karena kita ada perjamuan dan ada beberapa pengumuman. Jadi harmonisasi juga bukan berbicara mengenai urutan prioritas. Karena banyak pembicara yang mengatakan, pokoknya harus keluarga duluan, setelah keluarga, pelayanan, setelah itu pekerjaan, dan setelah itu apa-apa. Mereka mengurutkan seperti itu. Sebenarnya harmonisasi itu adalah kebalikan daripada menempatkan skala prioritas. Karena kalau kita membuat prioritas sebagai itu, seperti itu, konsep prioritas itu akan melahirkan yang namanya roh agamawi. Contoh, kalau misalkan pokoknya pelayanan nomor utama, anak kita sudah kelaparan di rumah karena kita pelayanan nomor utama, kita nggak peduli lagi. Atau sebaliknya, ya, keluarga yang utama, yang mohon maaf nih, misalkan keluarga datang, kita harus jemput, kita harus datengin, kita harus sambut. Lalu kemudian pelayanan kita harus latihan, kita harus pelayanan, kita tinggalkan hanya demi menjemput. Yang sebenarnya keluarga kita sudah sering datang.
Gitu kan? Atau misalkan bertepatan dengan waktu pelayanan, keluarga kita datang dan mereka sedang pergi makan-makan. Nah biasanya kebiasaannya adalah memilih pergi makan-makan ketimbang pergi latihan untuk ibadah besok misalkan. Ya, terus mengaku, oh enggak, prioritas saya pertama adalah keluarga. Ya. Konsep prioritas hierarki, keluarga, pelayanan, kalau ditetapkan seperti itu, maka akan membuat kita menjadi roh agamawi yang berakhir dengan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah perhatikan, mungkin kita berkata begini, kita ada ayatnya mengatakan begini. 1 Timotius 3 ayat 5 berkata begini, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Oh, berarti kan Pak, harus keluarga dulu. Nah kita belajar sama-sama. Ayat ini, banyak orang salah mengerti, ayat ini berbicara tentang apa? Karena begini, saya mempelajari ayat ini satu persatu demi kata, dan kata mengepalai atau menggunakan kata proistemi, dalam kata itu tidak ada saya temukan di sana yang berkaitan dengan prioritas atau menemukan, pokoknya ini dahulukan, ini harus ditempatkan pertama. Kata mengepalai itu bukan artinya, oh ini harus didahulukan. Bahkan kata mengurus, katakan di sana ada kata mengurus, menggunakan kata epimeleomai, itu sebenarnya artinya merawat atau memelihara. Jadi tidak ada saya temukan sama sekali di dalam kalimat itu kata di sana artinya mendahulukan atau menomorsatukan atau menempatkan paling tinggi, tidak ada. Ya. Bahkan hanya kata-kata artinya merawat, memelihara. Ya. Mengepalai sendiri artinya melindungi, memberikan arahan. Ya. Makanya sebenarnya ayat ini itu berbicara tentang bagaimana keluarga yang kita miliki harusnya dijadikan tempat kita berlatih untuk dapat melayani sesama kita. Jadi keluarga itu bukan di dalam skala, bukan untuk ditempatkan prioritas nomor 1, nomor 2, bukan. Tetapi tempat kita untuk berlatih melayani nantinya sesama kita. Ya. Pada saat kita melayani anak kita, mohon maaf nih, anak kita kan kalau kadang-kadang yang masih kecil, buang air sembarangan, wah apalagi Dev ya. Bapak Ibu sudah tahu keadaannya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa kita mengganti dinding kita dengan seestetik ini, itu ada ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu kita masih pakai kain yang panjang tebal sekeliling ini. Saya masih ingat sekali. Nah, waktu kami latihan, saya main keyboard, maminya Dev itu lagi WL atau ya lagi WL. Dan kami tidak perhatikan Dev waktu itu. Ya. Kita tidak perhatikan Dev, tiba-tiba dari kejauhan kita mencium bau-bau yang aneh. Wah, kenapa ini kayak bau-bau yang aneh? Ini siapa yang boker? Ah, ternyata kita lihat ke belakang. Itu kain yang di belakang sudah tercemar dengan, ya mohon maaf, buang airnya Dev di situ sudah ada di mana-mana, sudah melebar-melebar. Langsung saya bisa-bisa maminya, kayaknya kita perlu ganti ini. Gitu ya. Nah itu, perhatikan. Seringkali kita, ya, kalau kita terus kemudian akhirnya kami ke belakang, kami lap semua, kami lap, mohon maaf, buang airnya dan lain sebagainya. Bukankah itu merupakan latihan kita untuk mungkin kita nanti suatu saat melayani orang di keluarga kita? Yang mungkin juga panti jompo, atau orang-orang tidak mampu, atau orang-orang yang sakit di rumah sakit. Mungkin kita bisa datang, kita lap seperti kita melap anak kita. Makanya keluarga itu bukan berarti harus selalu dinomorsatukan. Bukan. Pelayanan juga tidak harus dinomorsatukan. Tetapi bagaimana keluarga itu menjadi tempat kita berlatih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ saya juga dibentuk sama Tuhan. Melalui keberadaan anak saya dan kondisi anak saya mulai mengerti apa itu artinya kita mencintai tanpa harus cintai balik. Ngerti maksud saya? Kita mencintai tanpa harus cintai balik. Karena saya tidak mengerti suatu saat apakah Dev bisa mencintai saya balik. Seperti saya dari kecil sampai sekarang saya cintai dia. Oleh karena itu kita berlatih. Makanya kalau Bapak Ibu tanya sama saya, kenapa saya suka sekali menyukai anak muda? Karena saya berlatih dengan Dev. Bahkan anak muda mohon maaf yang tidak tahu diri pun kita tetap kasih. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena saya berlatih dengan anak saya. Yang tidak mengerti apa-apa. Ya. Kalau tidur bukannya berterima kasih, dia bisa bentuk huruf H.
Dia bisa cakar kepala saya. Mungkin Bapak Ibu kalau dari saya, kenapa banyak sekali cakaran di botakmu? Ya itu karena anak-anak, karena kalau saya tidur, saya ngorok. Boleh tanya istri saya ngorok. Dan Dev tidak suka sekali kalau saya ngorok. Makanya kukunya panjang, dia akan tarik kepala saya. Dan saya pagi-pagi, kenapa saya luka ya? Nah istri saya ngomong, itu ditarik sama Dev, dicakar. Nah saya berlatih dari situ untuk mulai mencintai sesama seperti saya mencintai anak saya. Ngerti maksud saya? Makanya, perhatikan baik-baik, keluarga adalah tempat kita berlatih. Tempat kita berlatih untuk kita bisa melayani sesama kita. Entah itu engkau sebagai anak. Ya. Kalau sebagai anak, coba perhatikan orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah mulai pelupa, oh apalagi Ibu Gembala ya. Mohon maaf Ibu Gembala mulai pelupa. Ya, saya kaget pulang-pulang dari kantor, padahal nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja, dia tiba-tiba menangis di belakang saya. Kamu baik-baik saja sih nak, kamu baik-baik saja, saya takut ada orang mau tembak kok. Saya juga kaget. Saya bilang, saya punya Pak Domingus yang kerjanya sebagai tentara. Saya ini pegawai negeri, itu pun di belakang kantor J. Kenapa ada seperti itu? Ya, kayak tadi Pak, kemarin juga Ibu Gembala tiba-tiba jatuh dan ininya kotor. Terpaksa saya tarik langsung cepat pergi mandi. Ya. Berapa kali seperti itu. Ya. Dan saya yakin kadang-kala Ibu Gembala juga sering lupa kondisinya, jadi sering lupa. Jadi kita bisa satu hal ditanyakan 5 kali. Ya. Di situ kita juga berlatih. Sama-sama katakan berlatih. Berlatih apa? Sabar. Hello. Ya. Makanya saya katakan keluarga adalah tempat kita berlatih. Jadi ayat ini sebenarnya mengatakan kepada kita semua, kalau mau ngurus jemaat, berlatihlah di keluarga. Bukan berarti selalu keluarga nomor atau tidak, berlatihlah di lingkungan keluargamu. Dan saya baru mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya setelah saya mengalami banyak hal. Waktu saya membaca ini, saya menangis. Kemarin kami mini PA, saya katakan sama anak-anak yang ikut mini PA. Saya katakan, bagaimana seperti ini, bagaimana hubungan saya dengan orang tua. Ya, seperti itu. Makanya ayo mari kita bersama-sama melatih diri kita melayani sesama melalui keluarga di mana kita ditempatkan. Mungkin kita bilang, Pak, keluargaku itu bahasa kasihnya itu tangan menampar jadi tahu. Ya, saya mau kasih tahu pagi hari ini, kita tidak bisa pilih kita lahir di keluarga mana. Seandainya saya bisa memilih lahir di keluarga mana, saya pengen lahir di keluarga Raffi Ahmad. Ya, saya pengen lahir di keluarga Raffi Ahmad supaya keluar langsung jadi sultan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah tahu ujung awal hidup kita sampai ujung hidup kita, Dia tahu kita seperti apa. Kalau kau ditempatkan di keluarga itu, ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan gereja dalam hari ini membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat maksud dan tujuan itu. Mungkin kau dimasukkan di sana berlatih sabar. Mungkin kau di sana berlatih supaya masuk tentara. Kalau ditamparkan, sudah kencang. Kenapa kau sekali ditampar? Sudah biasa di rumah. Bisa jadi. Kita tidak mengerti. Karena hanya Tuhan yang mengerti. Tetapi itu adalah, keluarga adalah tempat kita berlatih. Untuk dapat melayani sesama kita. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kita melihat keluarga adalah tempat berlatih. Maka tidak akan lagi konsep hierarki. Keluarga yang utama, pelayanan yang nomor 2 atau nomor sekian, tidak ada. Maka sebenarnya nanti akan tercipta adalah harmonisasi. Sama-sama mengatakan harmonisasi. Ya. Makanya saya mau kasih tahu. Keluarga adalah ladang pelayanan terdekat. Bukan yang utama, tetapi yang terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu mau melayani di atas mimbar, cobalah dulu layani keluargamu. Dicoba, bukan diutamakan. Cobalah dulu layani keluarga. Berlatih melayani keluargamu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Kalau ayat ini, saya mau kasih tahu. Kalau ayat ini, 1 Timotius 3 ayat 5 berbicara mengenai prioritas, maka akan jadi kaku. Kenapa? Karena ayat ini nih, jikalau seorang tidak tahu mengepalai, karena begini, proses kita mengepalai keluarga dan mengurus keluarga, itu tidak terjadi sampai kita umur tertentu. Yang ngerti katakan amin. Enggak sampai umur nanti 50, saya berhenti jadi kepala keluarga. Saya kembali jadi bujangan. Tidak ada. Ngerti maksud saya? Proses mengepalai dan mengurus jemaat Allah dan mengurus keluarga kita, itu kita lakukan seumur hidup kita. Makanya tidak bisa digunakan skala prioritas. Karena kalau skala prioritas, 1 sudah selesai, berarti yang nomor 2. Artinya jadi berseri ngerjaannya.
mengerjakannya jadi berseri. Padahal Alkitab tidak ngomong begitu. Alkitab ngomong pada saat kita menjadi kepala keluarga, sampai mati kita akan menjadi kepala keluarga. Artinya kita mengurus rumah tangga kita. Nah kalau kita menempatkan skala prioritas nomor 1, nomor 2, oh artinya kalau saya sudah berhasil mengurus, anak-anak sudah besar, oh berarti saya sudah bisa lagi jadi bujangan, saya bisa lagi menjadi seorang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Nah aku menikah lagi, itu pembenaran namanya ya. Nah seperti itu. Artinya apa? Artinya ayat ini sekali lagi bukan berbicara mengenai skala prioritas. Tetapi ayat ini berbicara mengenai apa sih tugas dan peran kita. Dalam kita hidup, dalam kita berumah tangga. Ya. Karena proses mengepalai rumah tangga, buat bapak-bapak dengar baik-baik, adalah proses yang terus-menerus berjalan sepanjang hidup kita, sampai akhir hayat kita. Bukan konsep berseri, seperti tersanjung. Ya. Oh, kalau tersanjung tidak Pak, udah habis-habis serinya. Oh ya betul juga. Ya. Jadi harmonisasi keluarga dan pelayanan adalah konsep yang harusnya kita lakukan secara paralel, bersama-sama, tanpa henti sepanjang hidup kita. Makanya tidak ada yang namanya skala prioritas. Karena kalau skala prioritas berarti dikerjakan dulu yang paling atas. Nah di dalam keharmonisasi keluarga, kita mengerjakannya semua secara simultan, bersama-sama, paralel. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua. Bagaimana lalu caranya kita mengharmonisasikan antara keluarga dan pelayanan. Nah sebelum kita sampai ke tempat itu, saya mau kasih tahu sesuatu hal yang fundamental buat kita semua. Hal yang fundamental adalah pada saat kematian Yesus di kayu salib, Yesus yang menebus engkau dan saya, yang akan kita peringati nanti kematian, ya, yang akan kita peringati nanti dengan persekutuan tubuh dan darah Yesus, adalah fokus utama dari kekristenan. Yesus harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus harus menjadi penguasa tunggal dan pusat kehidupan kita. Itu bersifat mutlak, absolut dalam kehidupan kita. Ya. Nah semua artinya begini, kalau Yesus saya katakan sebagai poros utama dalam kekristenan, Yesus harus menjadi fokus utama di dalam kekristenan, artinya di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, Yesus harus menjadi prioritas yang utama. Yesus harus menjadi yang paling utama, yang ngerti katakan amin. Nah kalau dalam konteks harmonisasi artinya begini, karena fokusnya adalah Yesus, baik dalam keluarga maupun pelayanan, semua harus dipusatkan kepada kehendak Yesus. Ya, semua harus dipusatkan kepada kehendak Yesus. Artinya begini, kalau kehendak Tuhan di jam itu, di saat itu kita melayani keluarga, maka layanilah keluarga. Kalau di saat itu, di tempat itu kita fokus, Tuhan mau kita melakukan pelayanan, maka lakukanlah pelayanan. Saya kasih contoh, di dalam Alkitab kita pernah dengar cerita tentang janda di Sarfat. Kita sudah ngerti semua ceritanya, betul? Elia masuk ke dalam sebuah kampung, lalu kemudian ada janda di sana yang sedang memungut batang kayu, lalu ditanya, berikan aku makan. Apa yang dikatakan janda itu? Saya cuma punya segenggam, dan cuma punya minyak sebuli dan tepung segenggam. Begitu saya masak ini buat kamu, keluarga saya habis. Saya dan anak saya mati. Apa yang dikatakan oleh Elia? Buatkan saya dulu. Lihat di situ, apa yang diutamakan? Pelayanan. Nggak dipedulikan untuk keluarga. Kalau kita memprioritaskan keluarga, bodoh banget ini janda ya. Udah janda, udah mau mati. Ngapain ngurusin hamba Tuhan? Ngapain ngurusin orang minta-minta seperti itu? Tapi lihat, karena dia taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Urusin saya dulu, buatkan saya dulu makanan. Apa yang terjadi? Sampai kekeringan itu habis. Minyak, ya di dalam buli-buli dan tepung itu tidak pernah habis sampai kekeringan itu berhenti. Lihat bagaimana? Harmonisasi harus dipusatkan pada Yesus. Artinya apa? Kehendak Yesus yang kita lakukan. Jadi kalau memang kita disuruh pada saat itu untuk mengutamakan pelayanan, lakukan pelayanan. Kalau kita disuruh saat itu untuk mengutamakan keluarga, lakukan. Itu baru terjadi harmonisasi. Yang ngerti katakan amin. Ya, kadang-kala kita itu sok-sok taat padahal nggak taat. Ya.
Suatu kali saya dan istri saya berbincang-bincang karena dia mulai protes karena saya terima pelayanan di hari Sabtu. Sudah tahu hari Sabtu dan Minggu adalah pelayanan kita di tempat ini dan menuntut saya untuk selalu ada di tempat ini. Nah, saya menerima pelayanan waktu itu, beberapa kali saya menerima pelayanan anak muda, mahasiswa yang membuat saya keluar kota. Nah, suatu kali ada lagi pelayanan yang menawarkan saya di hari Sabtu malam. Saya teringat sama kata-kata istri saya, jangan selalu menerima pelayanan karena kamu dibutuhkan di sini. Oh iya betul juga sih. Tetapi ada dalam hati kecil saya mengatakan, tapi dalam hati saya begini, ya benar juga sih, daripada saya keluar kota capek-capek, apalagi mahasiswa yang ini. Terakhir kali di sana kami pergi ke sana, dikasih makan kami kayak makanan penjara. Itu kan jadi kedagingan saya sudah mulai muncul. Saya tidak mau terima pelayanan yang inilah, mahasiswa ini, blacklist lah dalam hati kan. Tapi Roh Kudus berujar dalam hati saya begini, kalau kamu mau tahu apa kehendakku, coba cari tahu apa kehendak daging. Karena keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging saya itu stay, nggak mau pergi pelayanan. Tapi dari situ ayat itu mengatakan, apa keinginan roh? Kamu pergi pelayanan. Sudah, saya pergi pelayanan. Saya bawa tim akhirnya. Kenapa? Bukan artinya saya tidak mempedulikan keluarga atau tidak mempedulikan pelayanan di tempat ini, tidak. Tetapi waktu itu saya coba mulai taat sama Tuhan. Oh iya, kalau gitu kita layani. Meskipun kami di sana, bukan lagi dikasih makan kayak penjara, nggak dikasih makan sama sekali. Jadi PP kami pulang pergi nggak dikasih makan. Ini bukan masalah makanan ya, cuman ya itulah keinginan daging. Ya, jadi salah satu cara mengetahui apa keinginan roh, ya coba cari tahu aja ke apa keinginan daging. Kalau keinginan daging itu tidak pergi, berarti keinginan roh pengennya kita pergi, gitu aja. Ya. Nah inilah yang dikatakan Yesus menjadi fokus. Makanya kita berfokusnya bukan lagi pada skala prioritas, melainkan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Kalau memang harus pelayanan. Kalau memang harus urus keluarga, Tuhan ngomong saat ini kau urus keluargamu, urus keluarga. Ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk memiliki atau memberdayakan roh Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Penting buat kita untuk memiliki hikmat Tuhan. Penting buat kita untuk selalu stay close sama Tuhan, untuk punya kehidupan intim dengan Tuhan. Pak, bagaimana itu kehidupan intim dengan Tuhan? Ya. Waktu kemarin kami mini PA, waktu kemarin kita Saraba, ada salah satu anak yang saya suruh untuk khotbah di Saraba pagi. Saya kasih tahu begini, analoginya kehidupan intim itu begini. Cerin yang ini ya, Cerin berapa kali kamu ditelepon sama bapakmu setiap hari? Bisa 3-4 kali Pak, itu artinya kamu punya hubungan yang intim dengan bapakmu. Iya, sebagai seorang bapak, kamu punya hubungan yang intim. Iya, sama seperti Tuhan. Tuhan sama kita, dia pengen kita terus menjalin komunikasi dengan dia, betul? Nah permasalahannya adalah, Pak, saya ini pengen dengar suara Tuhan. Dan saya pengen ngomong. Ada sebuah quotes yang menarik, dia katakan begini. Kalau engkau ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Kalau kau ingin mendengar suara Tuhan, baca Alkitabmu. Hello? Saya ulangi lagi. Kalau kau ingin berbicara pada Tuhan, berdoalah. Kalau kau ingin mendengar suara Tuhan, baca Alkitabmu. Nggak usah pergi ke tempat pendeta yang bisa dengar suara Tuhan audible. Jangan-jangan suara hantu yang dia dengar baru dia kasih ke kita. Ya. Kalau kau ingin dengar suara Tuhan, baca Alkitabmu. Kalau kau ingin ngomong sama Tuhan, berdoalah. Sesimpel itu. Hidupmu akan intim dan kau akan tahu yang mana yang benar. Dan kau akan tahu yang mana hikmat Tuhan. Nah kalau saya tidak pernah baca Alkitab, saya tidak akan mengerti bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga kalau kita tahu keinginan daging itu apa, maka secara tidak langsung kita tahu keinginan roh. Itu dari pembacaan Alkitab. Itu Tuhan ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nggak usah tunggu Tuhan ngomong pakai toa terus ngomong, pergi ke pelayanan. Tidak mungkin Tuhan ngomong begitu. Yang ada kita akan takut lari karena itu suara hantu buat kita. Ya. Makanya saya berdoa setiap kita pagi hari ini yang kita dengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Biar Roh Kudus menjamah hidup kita, hati kita. Kita lanjut lagi. Yang terakhir, yang penting buat kita semua. Nah untuk dapat mewujudkan konteks harmonisasi dalam keluarga dan pelayanan, yang penting adalah pada saat kita membentuk sebuah keluarga harus didasari dengan iman yang seimbang. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak
Seimbang. Artinya seimanlah, bahkan seimbang di dalam iman. Supaya apa? Fokusnya sama-sama. Coba bayangkan, fokusnya sama-sama Yesus. Coba bayangkan kalau kita menikah berbeda iman. Satu fokusnya ke M, satu fokusnya ke Yesus. Itu namanya tidak sama. Bahkan tidak akan bisa satu visi. Oleh karena itu penting bagi yang muda-muda cari yang seiman. Yang ngerti katakan amin. Nah, begitu ya. Nah, perhatikan lagi baik-baik. Kalau kita seiman, maka keluarga kita bisa berfokus pada Yesus Kristus. Kalau fokus kita sama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan visi dalam sebuah keluarga. Dan visi itu yang akan merekatkan atau mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Karena saya mau kasih tahu, kalau ada Tuhan kasih visi, maka Tuhan akan kasih provisi atau penyediaan. Nah, saya kasih contoh, Ibu Gembala dan Bapak Gembala, waktu memulai jemaat ini, ya visinya sama, yaitu apa? Mereka mau menuai jiwa bagi Tuhan di Makassar Timur. Apa yang terjadi? Visinya ada dan Tuhan memberikan provisi. Saya ingat sekali waktu kita membangun tempat ini, bahkan waktu kita pindah-pindah tempat ibadah, ya kita nggak punya duit. Tanah ini dulu dibeli. Berapa waktu tahun berapa itu? Hanya 200 juta lebih. Nah, sekarang kan sudah miliaran. Tanah ini dibeli waktu itu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan yang menyediakan. Kalau Tuhan sudah kasih visi buat keluarga kita, Dia akan menyiapkan. Jangan takut Bapak Saudara sekalian. Visi ada, maka akan ada provisi. Provisi itu apa? Penyediaan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita punya di gereja ini pun kita punya visi menjadi gereja yang sehat. Keuangannya sehat dan lain sebagainya. Saya yakin kalau masalah itu Tuhan akan siapkan buat kita semua. Dan Tuhan sudah buktikan kok selama 2 tahun ini. Ya kan? Semenjak kita merubah arah haluan gereja kita, Tuhan betul-betul siapkan semuanya. Tuhan betul-betul provisi, menyiapkan apa yang Tuhan taruh dalam visi kita. Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau kita punya iman yang sama, iman yang seimbang, maka Tuhan akan memberikan visi dan provisi akan tersedia buat kita. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan baik mulia nama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau tepuk tangan. Ya. Nah, selain memiliki iman yang seimbang, dalam sebuah keluarga penting buat kita juga mengerti tugas kita dalam keluarga. Ini penting juga. Saya akan menyentil ini sedikit. Penting buat kita untuk menjadi kita memiliki harmonisasi dalam pelayanan, kita juga perlu mengerti peran kita di dalam keluarga. Kalau peran kita di dalam pelayanan, itu bisa berbagai macam. Tetapi yang Alkitab tulis adalah peran di dalam keluarga. Nah ini yang perlu kita tahu. Kekacauan peranan dan tanggung jawab antara suami dan istri, itu bisa menyebabkan potensi konflik serius, bahkan dengan anak. Dan menjadi persoalan, dan bisa berakhir perceraian. Nah saya mau kasih tahu sedikit. Ya, suami adalah kepala bagi istri. Sama-sama kita baca, yang suami. 3, 2, 1. Yang suami ulangi. 3, 2, 1. Suami adalah kepala bagi istri. Ya. Yang istri sama-sama katakan. 3, 2, 1. Oke, jangan dibalik ya. Ada ayatnya sudah. Saya tidak perlu lagi jelaskan panjang lebar karena saya yakin sudah senior semua di sini. Ya, tapi saya mau begini loh. Tidak banyak orang yang mengalami kebingungan di dalam menerapkan tugas dan fungsinya. Nah, saya mau kasih tahu sedikit. Allah menempatkan suami sebagai kepala dalam keluarga. Sekarang saya mau tanya, ada kepala yang pernah mau nyakitin tangannya? Halo? Ada kepala yang pernah mau nyakitin matanya? Saya benci kok mata, saya colok saja. Tidak ada. Oleh karena itu kepala mengatur semuanya begitu rupa sehingga tangan tidak menyakiti kaki, kaki tidak menyakiti tangan, mata tidak kemudian menyakiti mulut, mulut tidak menyakiti telinga. Semua diatur oleh saraf-saraf yang ada di kepala kita. Oleh karena itu sebagai kepala kita berfungsi, ada 3 fungsinya di sana. Raja, nabi, dan imam. Apa itu raja? Maksudnya menjadi pemimpin yang mengasihi anak-anaknya dan mengambil keputusan-keputusan ilahi bagi keluarganya. Ini penting buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memang mau menyerahkan keputusan itu sama istri, perjelas. Ya. Anak kita datang, "Pak, saya mau pergi liburan, pergi menginap di rumahnya teman." Kalau untuk menginap di rumahnya teman, tanya sama mamamu. Itu jelas. Jangan kita, "Ya udah pergi mau saja." Tapi jangan aku bilang sama mamamu, itu tidak boleh. Ya, kalau memang kita menyerahkan,
mendelegasikan itu kepada istri, biarkan anak itu bertanya sama istri. Kita harus jelas dalam mengambil keputusan. Menjadi pemimpin, ingat, yang mengasihi dan istri dan anak-anaknya. Mengasihi dalam arti melindungi juga. Berikutnya sebagai nabi, bertanggung jawab menyampaikan visi Tuhan. Mendidik istri serta anaknya di dalam jalan Tuhan. Nah, sebagai nabi, pertanyaan saya adalah, kalau suami-suami, para pria tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu apa yang mau disampaikan visinya? Visi Dragon Ball mengumpulkan 7 buah bola? Bukan. Ya kan? Atau visinya dari Sun Gokong mengambil kitab di negeri barat? Tidak mungkin. Ya. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan visi dari Tuhan, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau bapak-bapak, suami-suami punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga bisa menyampaikan apa sih pesan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai imam bertugas, ini yang penting, melindungi istri dan anak-anaknya dengan doa syafaat, menjadi pembimbing rohani serta memimpin ibadah dalam keluarganya. Imam. Nah, kalau 3 fungsi ini bapak, suami-suami, istri-istri dengar, tidak usah dicolek suamimu, didoakan saja. Karena saya udah lihat ada yang colek-colek, lihat kok, dengar kok. Tidak usah, didoakan saja, didoakan. Itu ya, karena gilirannya sekarang istri-istri juga. Istri-istri penolong yang sepadan, sebagai sahabat, partner, mendukung, melengkapi suami untuk menggenapi visi Allah. Ingat, yang digenapi adalah visi Allah, bukan visi suami, bukan suami istri. Bukan visi suami ataupun visi istri, visi dari Allah. Dan visi dari Allah kalau itu terjadi, kalau kita punya mesbah keluarga dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya. Sebagai penolong. Ya. Nah, kata sepadan, saya akan lanjut cepat karena sudah 40 menit. Kata sepadan menunjukkan fungsi dan tanggung jawab istri yang sama besarnya. Ya, penolong yang sepadan. Artinya tanggung jawab dan fungsi. Jadi jangan sampai tiba-tiba, mohon maaf nih ya, biasa ini yang suami-suami kalau istrinya habis melahirkan, itu kan tanggung jawab mengurusin anak bayi. Enggak. Itu juga tanggung jawab kita punya tanggung jawab di situ. Nah, waktu Dev lahiran dulu, karena dia itu membolak-balikkan pagi dan malam, pagi jadi malam, ya, malam jadi pagi, jadi kami mengatur shift, saya dan mertua saya waktu itu, waktu almarhum, mertua masih hidup. Jadi mertua saya, istri saya dari jam 9 sampai jam 12 malam, jagain Dev, ya kan. Nanti saya dari jam 12 sampai jam 3, nanti mertua saya jam 3 sampai jam 6. Karena dibolak-balik di sana waktu itu. Nah, itu juga artinya kita melakukan tanggung jawab secara sama-sama. Dan tanggung jawabnya sama besarnya. Walaupun secara hierarki, suami memegang peranan sebagai kepala dan istri sebagai penolong. Suami dan istri punya tanggung jawab yang sama dalam menggenapi visi Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya. Istri yang hanya diperintah oleh suaminya dan sama sekali nggak tahu mengenai visi yang Tuhan percayakan, bukanlah definisi istri yang sepadan. Oleh karena itu suami-suami juga, mari kita sampaikan apa visi Tuhan dalam hidupmu kepada istrimu. Saya ada cerita, ini kejadian betulan. Waktu saya pelayanan di Mega Bekasi, saya pelayanan pemain musik, saya punya teman pemain bass. Hidupnya dulu cukup kaya sekali. Karena bapaknya adalah salah satu chief head officer untuk Bank BCA, ya, sebut merek deh, bank swasta ya. Bank itu untuk wilayah regional Sumatera dan Jawa. Bayangkan waktu zaman itu, mungkin 15 tahun yang lalu tajirnya seperti apa, 20 tahun yang lalu lah, tajirnya seperti apa. Dia ngomong begini, bro, dulu gua kalau cuma mobil Katana, waktu itu mobil Katana paling terbaru, orang belum punya, dia sudah punya. Saking kayanya. Nah, tiba-tiba bapaknya ini banting setir menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia tinggalkan jabatan itu, belum pensiun, masih muda. Dia tinggalkan jabatan itu, dia tiba-tiba banting setir jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, membuka merintis jemaat. Dan apa yang terjadi? Suatu kali, mereka 3 bersaudara. Adiknya yang laki-laki sakit, demam berdarah. Dalam pelayanannya mereka banyak berkorban untuk Tuhan. Banyak berkorban. Apa yang terjadi waktu itu? Anaknya sakit, adiknya, demam berdarah dan tidak sempat ditolong ke rumah sakit. Kenapa? Enggak punya uang. Apa yang terjadi? Teman saya ini dia bilang, saya sakit hati sekali sama bapak saya. Karena dia melepaskan jabatannya hanya untuk ikut Tuhan. Apa yang terjadi? Visi Tuhan tidak disampaikan dengan baik. Visi Tuhan tidak dilaksanakan dengan baik. Sampai detik itu dia masih sakit hati sama bapaknya. Kenapa? Dari kehidupan yang begitu mewah menjadi kehidupan yang begitu miskin dia merasakan. Dan sampai sekarang bapaknya tidak pernah memberi penjelasan. Even minta maafnya tidak pernah.
Ya, kalau mau banting setir bapak-bapak hati-hati. Komunikasikan dulu dengan istri. Visi. Kalau memang ada visi itu dari Tuhan, sampaikan. Ya, itu penting buat kita. Nah, konsep terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Konsep harmonisasi bukan konsep hierarki prioritas. Bukan juga konsep yang sekedar mengutamakan dan melupakan yang lainnya. Konsep harmonisasi adalah konsep paralel. Semuanya kita lakukan bersama-sama sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Proses penyelarasan diri, keluarga, pelayanan, sampai pada bisnis sekalipun adalah proses hidup kita. Jadi harmonisasi ini Bapak Ibu nggak berlaku cuman, oh ya kalau sudah selesai, ya sudah. Enggak. Saya mau kasih tahu, sampai detik ini pun saya masih diproses sama Tuhan. Ya, saya sudah tahu kalau maminya Dev atau istri saya sudah mulai protes. Kita tidak pernah liburan ya, kita tidak pernah begini. Saya sudah tahu. Artinya saya di situ harus mulai diingatkan lagi. Ya, berarti kita harus mulai liburan. Liburan kemana? Ke Padupa Tanjung Bira. Oi, 1 malam 5 juta nggak jadi. Coret dulu ya. Jadi yang dekat-dekat saja. Grand Mall Maros karena mandi-mandi juga. Yang penting liburan. Kan begitu. Hello? Nah, seringkali saya mau kasih tahu dalam hidup kita, ingat, proses harmonisasi pelayanan dan keluarga akan terus kita rasakan dan kita terus lakukan. Oleh karena itu engkau butuh satu yang pertama tadi, roh Tuhan, hikmat Tuhan harus ada pada kita. Tuhan Yesus, dia ngomong, roh Tuhan ada padaku. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam melangkah. Nah kita yakin, saya yakin dan percaya, kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita, mari berdayakan supaya hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa tahu, oh yang mana prioritas saat ini, yang mana harus kita dahulukan, yang mana harus kita lakukan saat ini, yang mana harus kita lakukan nanti. Dan kita tidak perlu terpaut dengan konsep hierarki prioritas yang akan membuat kita menjadi orang yang agamawi. Kalau memang Tuhan mau waktu itu engkau pelayananlah. Kalau kau misalkan disuruh sama Tuhan melayani, berarti Tuhan akan urus keluargamu. Kalau saat itu engkau disuruh, engkau melayani, engkau urus keluargamu, maka pelayananmu akan Tuhan urus. Karena saat ada visi Tuhan, akan ada provisi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita semua bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Tuhan berkati keluarga kita, amin. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan. Berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi sama-sama katakan. Kiranya Tuhan berkenan. Memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya.
keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Naikkan pujian ini sama-sama katakan sebab. Yes. Perkatakan perkataan iman ini di hadapan Tuhan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Anak-anakmu akan memiliki negeri ini. Keturunanmu akan diberkati Tuhan. Damai sejahtera. Yesus. Sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja katakan dengan sungguh. Amin. Berkat dalam keluargamu akan mengalir. Mengalir, mengalir. Mengalir dari Tuhan. Amin. Yes. Tuhan melindungi, Tuhan berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, baik mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu. Tuhan, Engkau akan melindungi, menyinari mereka dengan wajah-Mu, memberi kasih karunia, damai sejahtera mengalir dalam keluarga. Saat kami mampu mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga kami, menyampaikan visi Tuhan kepada anak-anak kami dan istri kami, Engkau akan menyiapkan segala sesuatunya. Berkat-Mu akan melimpah. Oleh itu berkati setiap keluarga-keluarga yang hari ini mengangkat tangan, yang datang di tempat ini. Tuhan tilik setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan tolong Tuhan mereka semakin peka mendengar suara Tuhan. Buat mereka semakin rindu membaca firman Tuhan. Sehingga pada saat mereka membaca firman Tuhan, mereka tahu Allah sedang berbicara kepada mereka. Tuhan selalu sendingkan telingamu kepada anak-anakmu di tempat ini. Sehingga saat mereka bermohon, berdoa, Engkau menjawab mereka tepat pada waktunya, sesuai dengan caramu yang luar biasa. Karena kami yakin Engkau menyediakan apa yang lebih daripada apa yang kami pikirkan. Engkau menyiapkan lebih daripada apa yang kami butuhkan. Karena Engkau Allah Bapa kami yang baik. Kami tahu Engkau Allah yang Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Oleh karena itu Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang mati 2000 tahun yang lalu.
Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau memperingati tubuh dan darah Yesus. Kami mau memperingati apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib buat kami. Mari Engkau tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima perjamuan kudus. Engkau boleh duduk, para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mari engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu pagi hari ini, mari kita mengaku dosa kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita minta Tuhan layakkan kita memasuki perjamuan kudus, kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau boleh berkata-kata, Tuhan ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukan kesalahan selama sebulan ini atau seminggu ini. Kami tidak sengaja menyakiti hati-Mu. Kami mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kami menyingkirkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kami mohon Kau layakkan setiap kami yang ada di tempat ini untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni.
Layakkan dan sucikan kami Tuhan. Amin. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita, tanda kita kagum dan hormat akan pengorbanan Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur. Dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau angkat hatimu. Apa yang Tuhan taruh dalam isi hatimu saat engkau mengucap syukur. Katakan lewat mulutmu. Katakan kau mengucap syukur Tuhan. Katakan kau mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Berterima kasihlah buat pengorbanannya. Ingat kasihnya selalu dalam kehidupanmu. Ingat pengorbanannya. Ingat darahnya yang sudah tercurah. Amin. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur. Lebih dan lebih lagi. Naikkan ucapan syukurmu. Apa yang sudah dikaruniai oleh berbahasa roh, boleh berbahasa roh. Naikkan syukurmu, ucapan syukurmu. Haleluya. Amin, amin. Amin.
Yang terberkati oleh firman-Nya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Ada penyampaian sedikit. Amplop yang ada di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 2. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan untuk penyerahan persembahan boleh dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian dilanjut bagian tengah, kemudian sebelah kanan saya. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sesaat yang lalu kami telah mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kasih setia-Mu selalu ada bersama kami Tuhan. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati, serta menjadi pedoman sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Buat hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupannya, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beliau memberitakan firman-Mu. Buat keluarganya juga Tuhan, Engkau berkati, biar lewat semuanya itu kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, sehingga itu bukan menjadi kekurangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mampu mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami, mari yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seperti
Kita akan masuk dalam pengumuman kepada tim multimedia, disilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni, bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam, bertempat di Gorna Fasport. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore, bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi, bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi, bertempat di gereja, disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore, bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan."
Demikian informasi mengenai kegiatan GBU Ikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jatuhnya di bulan ini dan saya menyadari bahwa saya sebagai manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu saya mohon jemaat nanti mengerti bahwa mungkin nggak ada yang kenal saya ini juga bekerja tetapi juga melayani Tuhan di tempat ini sebagai wakil gembala dari Ibu Gembala di tempat ini. Nah, di dalam kehidupan saya sehari-hari saya bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Dan ini membuat akhirnya seringkali ada pos-pos tertentu di dalam pelayanan yang harusnya dilakukan oleh gereja dalam hal ini itu terbengkalai mungkin. Seperti kunjungan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir maupun yang sakit, itu seringkali terbengkalai. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan mentabiskan Bapak Selmi, silakan Bapak Selmi maju ke depan. Mentabiskan Bapak Selmi sebagai nanti tim kunjungan. Jadi kalau Bapak Ibu silakan menghadap ke jemaat Pak Selmi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Pak Selmi ini datang ke rumah berarti beliau ini sedang mewakili saya. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi karena saya tahu saya terbatas, karena hanya satu, saya tidak seperti Naruto yang bisa membelah diri dengan banyak gitu ya. Jadi banyak, jadi saya tidak bisa melakukan semua pekerjaan bersama-sama. Saya akan selalu berusaha untuk mencoba sedapat mungkin menguji Bapak Ibu Saudara sekalian yang keadaan sakit ataupun yang baru pertama kali datang. Tetapi kalaupun saya tidak bisa, maka ke depan nanti Bapak Ibu akan mungkin bertemu dengan familiar lebih dengan Bapak Selmi Sulu. Nah, ini namanya Bapak Selmi Sulu gitu ya. Jadi nanti beliau akan sering mengunjungi atas nama gembala. Perhatikan, atas nama gembala. Jadi kalau Bapak Ibu menerima Bapak Selmi Sulu, artinya Bapak sedang Ibu dan menerima saya datang di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Dan pekerjaan ini beliau akan lakukan dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara semua sudah lihat baik-baik, maka kita akan doakan bersama-sama, ya kita akan bersama-sama. Mungkin Bapak Selmi boleh menghadap ke sini dan berlutut. Penuhiku deh. Penuhiku. Mari kita angkat kedua tangan kita doakan agar beliau dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Urapiku dengan minyakku. Mau berdoa pagi hari ini untuk rekan kami, rekan sekerja kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi lebih dan lebih lagi. Urapan Allah, otoritas Allah yang hamba-Mu berikan pagi hari ini akan membawa kepada jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa baru akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Akan banyak orang datang ke tempat ini melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Engkau akan berjalan di dalam otoritas ilahi, memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesanggupan, visi yang sudah Tuhan berikan. Maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi mulia nama Tuhan. Terima kasih Pak Selmi. Jadi itu pengumuman yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat Pak Selmi, itu berarti Bapak Ibu Saudara sedang melihat saya. Kan begitu ya, anggaplah kami kembar. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin masih bisa ditampilkan gambar-gambar di Pak Kato. Kita 2 minggu lalu sudah mengumpulkan persembahan dari jemaat Tuhan di tempat ini untuk kebutuhan gereja kita, gereja cabang kita yang ada di Pak Kato. Ya, karena gereja di sana membutuhkan untuk membuat jendela, kemudian mau membuat pagar. Kalau misalkan ini seperti ini. Nah, kemarin kita sudah terkumpul, puji Tuhan. Sebenarnya dananya sudah lebih dari mencukupi, karena waktu saya ke sana, dana yang terkumpul, mereka membutuhkan dana 5 juta, yang sudah terkumpul dari mereka sendiri sudah 3 juta, dan yang terkumpul terakhir, hitungan saya itu sudah ada di angka sekitar 3 juta lebih. Jadi sehingga dana yang terkumpul total kurang lebih sekitar 6 juta. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, memang belum diserahkan, masih ada sebagian di saya karena saya menunggu-nunggu gembalanya belum datang-datang karena uangnya cash gitu ya. Mungkin nanti saya akan
Pasti masuk jadi rekening, jadi ditransfer saja kalau belum datang. Tetapi saya yakin semua ini karena kemurahan hati kita di tempat ini. Dan saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini sangat-sangat bermurah hati untuk membantu pekerjaan nama Tuhan. Dan saya selalu menanamkan di tempat ini, kita selalu menanamkan di tempat ini adalah suatu kehormatan bagi kita untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya mewakili juga Kak Fiske sebagai selaku gembala di sana dan Anis juga selaku gembala di Pekato mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah turut berdoa dan turut membantu secara finansial untuk pertumbuhan gereja Pekato kita di tempat sana. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Haleluya. Jadi sudah tercukupi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya mengucap syukur buat apa yang kita sudah lakukan untuk gereja Tuhan di Pekato. Berikutnya saya menyambut buat jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang di bulan Juni, mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni, mungkin bisa maju ke depan, nanti akan didoakan dan mendapatkan souvenir dari gereja. Mari silakan, yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, maju ke depan, jangan malu-malu. Ada beberapa orang yang kemarin malu-malu, akhirnya ya, gitu ya. Silakan maju ke depan, yang berulang tahun di bulan Juni. Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir pun, ini tidak terbatas. Tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, tetap saja ayo maju ke depan. Jadi ini bukan terbatas hanya untuk jemaat, tetapi untuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Oh ya, berarti kalau ada elun, mungkin agak kegeser ke sebelah kiri semuanya, supaya kelihatan. Kalau ada elun berarti kita doanya harus agak kencang di bagian jodoh. Gitu ya, harus kalau ada elun itu berarti saya nanti khusus buat dia doakan jodoh dulu gitu ya. Jadi saya sedikit promosi, ini sebenarnya hitungannya adalah keluarga saya, ponakan saya sampai sekarang masih jomblo, gitu ya. Jadi saya iklankan lah, gitu ya. Oke, begitu. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Diberkati Engkau, diberkati usahamu. Kami juga berdoa agar Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya yang terbaik datang dari Tuhan. Kami berdoa berkati apapun keluarganya juga Tuhan Yesus, apapun yang ia lakukan, tangannya Engkau memberkati, pelayanannya Engkau memberkati, apapun kerinduan dalam hati mereka Engkau memberkati Tuhan. Engkau berikan apa yang menjadi kerinduan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami yang saat ini mempunyai pergumulan, yang mungkin berulang tahun saat ini punya pergumulan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, apapun usaha mereka, dalam kuliah, dalam bekerja. Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Umur panjang di tangan kanan. Selamat ulang tahun. Kekayaan dan kehormatan sampai-lamanya. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Jadi yang tidak maju ini kecewa sebenarnya, karena itu souvenirnya itu sangat-sangat canggih Bapak Saudara sekalian. Saya kasih bocoran, itu sebenarnya adalah cup atau gelas, ya. Itu yang kalau kita itu dia pakai voice comment. Jadi tolong kopi, itu langsung jadi, ya. Itu. Kalau saya gitu di rumah di pastori, tolong kopi Anjas, Anjas langsung jadi gitu ya. Jadi itu voice comment, gitu ya. Pakai itu gelas itu. Baik, itu yang berikutnya selamat ulang tahun buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Lalu berikutnya di bawah ada basar dari pemuda kita di tempat ini karena mereka berniat pokoknya harus cari dana, harus cari dana. Nah, saya sudah juga canangkan mulai bulan depan kita akan cari dana buat Natal kita. Tetapi untuk yang di bawah mereka ada basar minuman ya. Oh, puding dan jus alpukat gitu ya. Puding dan jus alpukat, silakan kalau yang ada yang mau beli, sebenarnya nggak beli, gratis. Cuma nanti ditukar saja dengan uang. Berapa? 15 dan? Oh ya nanti tanya di bawah katanya gitu ya. Pokoknya nggak mahal amat kok, nggak mahal. Pokoknya dan biasanya basar pemuda itu kayak kemarin cendol enak. Ini saya yakin alpukatnya enak begitu ya. Dan mari kita dukung sama-sama pencarian dana untuk pemuda di tempat ini. Yang ngerti katakan amin.
Nah, lalu berikutnya, sekali lagi saya katakan, untuk Natal kita sudah rancangkan dari 6 bulan sebelumnya, karena dana yang dibutuhkan cukup besar, hampir di atas 50 juta. Gitu ya, kemarin kita hitung-hitung dan ketua panitianya sudah ada yang bersedia menjadi ketua panitia, yaitu Bapak Gideon. Gitu. Beliau tidak bersama-sama dengan kita, tapi beliau sudah bersedia untuk menjadi ketua panitia. Nah, kemungkinan besar Natal kita akan kita adakan di Hotel Unhas. Hotel Unhas yang dekat-dekat sini gitu ya. Karena Tuhan percayakan kita area di tempat ini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan jumlah yang seperti ini kita itu baru 0,0 berapa persen jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Ya, kita cuma minta 10% lah dari Tamalan Rea, orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang mau bertumbuh bersama, bertobat, mengenal Kristus. Ya, kita minta 10% lah, ada banyak gitu ya. Dan itulah kenapa kita selalu berfoto dengan kode seperti ini, adalah identitas kita. Kita target kita tahun ini kita capai 500 jiwa. Yang ngerti katakan amin. Ya, nah, doakan juga untuk rencana kita, karena ibadah raya yang di sore itu sudah di atas 120 orang sekali ibadah, maka kemungkinan besar kita akan terus doakan dan kita persiapkan bulan depan ibadah raya akan dibagi 2 yang di sore. Ya, kemungkinan kita masih bicara tentang waktunya, tapi kemungkinan besar akan dipecah menjadi 2. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, sebenarnya ibadah raya kedua itu sebenarnya ibadah raya umum. Hanya kemungkinan yang datang kemudian adalah lebih banyak anak muda. Waktu jumlahnya masih 60, saya masih bisa hafal satu-satu namanya. Serius, saya hafal satu-satu namanya. Karena setiap kali kita selesai ibadah kita itu salamin satu-satu dan kita tanya satu-satu. Itu ya, tetapi kemudian dalam perkembangannya di atas 100, nah itulah jawaban kenapa saya semakin botak semakin hari. Karena saya sudah tidak bisa mengingat lagi. Oleh karena itu kita merasa kita harus pecah lagi sehingga kita bisa mengingat kembali siapa-siapa yang sudah datang, dan kalau Tuhan akan berikan pertumbuhan, maka kita harus menjadi gereja yang memuridkan. Karena Yesus berkata, jadilah semua bangsa muridku. Ya, kita bukan cuma sekedar menjadikan orang datang ibadah 1 kali seminggu, tetapi kita mau ada pemuritan yang terjadi di dalam gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita bantu dan doakan. Gitu ya, syukur-syukur kalau misalkan jemaat Tuhan terbeban lagi. Pak, kalau begitu nanti biar makan-makannya saya yang tanggung, kan begitu ya. Boleh, silakan. Jadi kita sama-sama menuai jiwa di tempat ini. Jadi penginjilan bukan hanya berkaitan dengan kita masukin rumah orang terus penolakan nama Yesus, tidak. Penginjilan itu berarti membawa orang semakin dekat dengan Kristus. Itu merupakan penginjilan. Ya, ngerti maksud saya ya. Jadi kalau misalkan kita datang pagi hari ini, mungkin tetangga kita, tetangga kos kita masih lele di ini, kita ajak. Dan bukan tidak mungkin kalau ibadah raya pagi pun akan dipecah menjadi 2. Ya, bukan tidak mungkin. Karena sekarang aja jumlahnya yang hadir seringkali sudah di atas 90 orang. Nah, saya berdoa kalau akan terus-terus seperti itu di atas 100 orang, maka ibadah raya pertama juga kemungkinan besar akan kita pecah. Biasanya ada orang suka pagi-pagi sekali, jam 5 subuh. Oh enggak ya? Jam subuh. Ya, biasanya ada orang yang suka jam 7 sama jam 8. Karena habis itu mungkin ada yang buka usaha, atau ada yang kemudian mau bepergian lagi. Jadi ada yang suka jam 7 pagi, jam 8 pagi. Ada yang suka untuk keluarga-keluarga muda seperti keluarganya Pak Domingus. Ini lebih suka yang jam 10 mungkin. Karena anaknya bangunnya jam 9, kan begitu. Mungkin kita akan buka mungkin di situ. Sehingga kalau pulang dari gereja, biasanya kalau keluarga muda, yang anak 1, anak 2 pulang dan masih kecil, jam 10 gereja, jam 12 selesai itu langsung cari makan. Gitu kan, boleh di Golki, di Lazuna, jangan lupa diajak kami gitu ya. Itu boleh juga seperti itu. Jadi kemungkinan besar akan ada mungkin opsi seperti itu, dan kita terus doakan gitu ya, supaya kita terus tarik jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Di setiap saat
Benar ya Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah kami yang selalu membimbing kami di setiap langkah kami Tuhan. Hingga detik ini kami dapat beribadah bersama umat-umat ketebus-Mu. Ini karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan. Teristimewa Tuhan, Engkau telah datang menegur kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, di dalam keluarga-keluarga kami Tuhan, kami tetap mengharapkan kehadiran Tuhan. Engkau hadir dan membentuk keluarga kami menjadi keluarga yang takut dan setia akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi pelita, menjadi suluh bagi kehidupan kami di dalam mengarungi bahtera hidup rumah tangga kami Tuhan. Olehnya mampukan kami Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah itu terus menerus Tuhan membentuk kami, agar kami ya Bapa tetap setia, taat di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu sangat-sangat Tuhan menguatkan kami dan membentuk terus kami menjadi keluarga Allah yang diinginkan oleh Bapa di surga. Olehnya sekali lagi Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami menghadapi badai-badai yang sering terjadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami menjadi keluarga yang kuat dan tekun di dalam Engkau. Terima kasih hamba-Mu yang telah percayakan membentangkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kembalikan pengurapan-pengurapan-Mu Tuhan. Bahkan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, agar kemanapun dan di mana Tuhan, percayakan di dalamnya Tuhan. Biarlah semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa atas segala sesuatunya. Tuhan, keluarga, anak-anak dan pekerjaannya Tuhan, kiranya Bapa Engkau memberkati adanya. Teristimewa dalam tanggung jawab di tempat ini ya Bapa, yang Engkau percayakan di dalam pengembalaan ini ya Bapa. Kami mohon hikmat daripada Allah terus Tuhan mewarnai hidupnya, agar Tuhan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dibawa ke arah di dalam penyegaran, dan umat-umat-Mu dapat disehatkan kembali lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bukan pembenaran-pembenaran manusia, tetapi kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman-Mu itu Tuhan. Disampaikan dengan terbuka, dengan terus terang, agar kami lebih kuat menghadapi situasi badai kehidupan saat ini. Kami percaya, olehnya tuntun hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi ibu rohani kami tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan, di dalam usianya yang sudah lanjut, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan bagi ibu rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sama-sama Tuhan bersama-sama di dalam membangun jemaat ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tapi kami percaya Allah Tuhan kami yang sanggup, yang dapat menolong, yang dapat melihat segala bentuk persoalan hidup mereka. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang Tuhan dalam memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga Tuhan, kami percaya kuasa-Mu di atas segala-galanya. Maka saat ini kami bersedia minta dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan terselesaikan dan Engkau akan memberikan solusi yang terbaik sehingga mereka dapat keluar dari persoalan-persoalan hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya umat-umat-Mu, anak-anak ketebus-Mu, para pelayan-pelayan yang telah mengambil bahagian di pagi hari ini dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan di atas pundaknya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau juga di atas segala-galanya
dan biarlah hikmat terus daripada Allah. Talenta-talenta yang terus ada pada mereka Tuhan, biarlah dapat berkembang dengan sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi Bapa di sorga. Kami percaya Engkau pasti memberkati mereka. Engkau pasti akan memelihara hidup mereka. Engkau akan nyatakan apa yang mereka rindukan, keinginan daripada mereka. Sehingga semuanya dapat terlaksana dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, memohon kepadamu para hamba-hambamu yang dalam pelayanan di saat ini, baik yang ada di kota besar sampai daerah terpencil ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hidup mereka, agar setiap bentangan-bentangan firman-Mu, biarlah Tuhan mereka Tuhan dapat Tuhan menyampaikan isi hati-Mu lewat mulut bibir mereka, karena Engkau akan memakai mereka, sehingga setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, menerima Engkau dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Bangsa dan negara kami juga kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah terpencil, Engkau pakai mereka. Biarlah hikmat daripada Allah menyertai pemerintah-pemerintah kami, dan roh takut akan Engkau senantiasa menjadi bahagian dalam hidupnya. Sehingga Tuhan, masyarakat rakyat kami Tuhan dapat dibawa ke dalam suatu kedamaian yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Khusus juga kami berdoa bagi lingkungan kami di tempat ini. Bahkan di mana lingkungan kami berada yang Tuhan tempatkan. Tuhan, masyarakat kami, tetangga kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati adanya. Dan biarlah di mana kami berada, disitulah kami menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni salah-salah dan dosa-dosa kami Tuhan, yang kami tidak sempat, yang kami tidak tahu apa yang kami telah perbuat, tetapi kami percaya Allah kami yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, olehnya kepadamulah kami datang berserah. Terima kasih ya Bapa, inilah syukur kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat tangan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu sejenak dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa indah
Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.